Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin. Al-qail fi sahihain man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ikhwati wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin teman-teman jamaah Masjid At-Taubah PT Denso yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah. Ini dua kenikmatan yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di Masjid At-Taubah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menimba ilmu syar'i. Dan insyaallah pembahasan kita sore hari ini adalah tentang waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un aqramu 'ala Allah taala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala minad du'ai, daripada doa. Jadi doa merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, karena ketika kita berdoa kepada Allah, kita merendahkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih ketika kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah,
tanggal tua, belum bayar utang, belum bayar cicilan. Dalam keadaan terjepit, biasanya kita akan berdoa kepada Allah, dan kita yakin doa yang kita panjatkan betul-betul bersungguh-sungguh minta sama Allah, merendahkan diri kita kepada Allah serendah-rendahnya. Kalau pengalaman ana dulu pernah ketika kerja di Panasonic, kemudian dapat hadiah menunaikan ibadah haji. Jadi kosasi, hajinya haji kosasi, ongkos boleh dikasih. Sehingga ketika berangkat ke sana sedikit membawa ongkos, jadi bekalnya sedikit, ditambah dengan pengembalian uang haji sekitar 1.500 real, tinggal dikali 3.000 ya waktu itu, jadi sedikit bawa uangnya. Maka ketika sampai pertama kali di kota Madinah, hari pertama datang malam, langsung kita ke Masjid Nabawi sekitar jam 2 atau jam 3. Kemudian kita sholat malam, dan saat tiba waktu subuh kita nggak sadar kalau ternyata kita berada di barisan paling depan di Masjid Nabawi. Kita kan nggak tahu kan, baru pertama kali ke Masjid Nabawi, dan ternyata berada di barisan paling depan. Ya, dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang banyak disekat-sekat, kalau dulu nggak. Makanya kita bisa berada di barisan paling depan, persis di belakang imam. Karena kaget juga, alhamdulillah. Kemudian sampai syuruk, karena setelah subuh biasanya kita ikut kajian para syekh. Kemudian setelah sholat syuruk pulang ke hotel. Nah, di luar Masjid Nabawi itu kanan kiri banyak apa? Kanan kiri banyak tukang jualan. Haji murah. Ya, namanya tukang belanja seneng kan, apalagi banyak yang kita kan seneng kayak jubah gitu ya, dan harganya murah ya, karena harganya 50 real, 50 coba 50 real, 50 real, 10 real ya, murah ya. Maka belanja. Dan sampai di hotel baru ketika di rupiahkan gede juga ya gitu. Karena 100 real kali 3.000 berapa? 300.000. Mahal juga. Tapi nggak kerasa waktu itu. Hari pertama udah langsung belanja, hari kedua, hari ketiga, yang jelas 8 hari di Madinah itu uang semuanya habis. Sehingga ketika berangkat ke Mekah dalam keadaan nggak bawa uang. Dalam hati, ya Allah gimana, nggak punya duit. Ditambah dengar kabar waktu itu di Mekah itu nggak ada makan. Beda dengan di Madinah. Di Madinah kita dapat makan dari hari pertama sampai hari 8 itu dapat makan, ada catering. Di Mekah waktu itu nggak ada. Lebih lama di Mekah daripada di Madinah. Di Madinah 8 hari, di Mekah 32 hari. Sudah kebayang ini gimana? Ya, nggak punya duit sama sekali. Akhirnya kemudian tiba di hotel, kita kan ngambil umroh ya, hotel, taruh koper, beresin barang segala macam, kemudian berangkat lagi ke Masjidil Haram untuk tawaf ya, untuk melakukan tawaf, sa'i, kemudian tahallul umroh ya. Maka kemudian setelah kita melakukan tawaf, lalu ana berdoa ya, menghadap ke Baitullah, minta sama Allah tabaraka wa taala sambil nangis, memohon kepada Allah, ya Allah, saya sudah enggak punya duit ya Allah. Jadi betul-betul merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya, minta tolong sama Allah. Karena dalam hati, siapa yang saya kenal di sini? Enggak ada.
Jamaah yang lain kita kenal, baru hari itu kita kenal dengan mereka. Nggak mungkin kita minta tolong sama mereka. Waktu itu anak dekat sama ketua regunya. Anak sempat juga minta tolong sama beliau. Beliau orang Padang. Dak, anak kehabisan uang dak. Kalau memang ada kelebihan uang, tolong pinjami saya uang sekian, nanti saya ganti ketika pulang dari haji. Anak sempat ngomong tapi kan belum dapat balasan. Sampai kemudian anak berdoa di Baitullah, minta tolong merendahkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Bahkan dalam kondisi seperti itu masih sempat-sempatnya apa? Ketika berdoa di depan Baitullah, doa minta tolong sama Allah, nggak punya duit, minta duit sama Allah. Kemudian ngelihat apa, ada akhwat, nggak tahu Pakistan atau akhwat mana, doa juga di Baitullah, dia nempelin tangannya ke dinding Baitullah, tangannya putih banget. Terselip juga doa kepada Allah, ya Allah kalau bisa kasih juga yang ini ya Allah. Ya namanya laki-laki kan, ngelihat akhwat cantik kan gitu kan, minta sama Allah. Kemudian setelah itu kita sa'i tahallul, pulang malamnya atau menjelang pagi itu ketua regu datang, Sukyani, ini saya akan dapat dari pemerintah. Kalau ketua regu itu dapat duit dari pemerintah sekitar 1 juta rupiah. Ini saya berikan kepada kamu karena saya pengen ongkos haji saya ini dari saya semua, katanya. Akhirnya dikasih, ya. Nabi bilang alhamdulillah dapat duit. Ya tapi yang namanya senang belanja tetap aja, apalagi di Masjidil Haram kan, di Tower Zamzam itu kan banyak apa? Ya kan, tukang dagang lagi, belanja lagi, 1 juta habis lagi. Beli sorban, beli ini, habis lagi. Datang lagi sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta ya Allah, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya betul ikhwati wa ikhwani fiddin azan ya Allah yakum, ya, Nabi mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada doa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berwasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi, muridnya, di dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan kepada Abul Qasim Al-Maghribi, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci semua kebaikan. Doa itu adalah kunci semua kebaikan. Bahkan seorang ulama yang bernama Mutarrif bin As-Sikhir rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, tadzakkartu ma jima'ul khair. Aku merenungkan apakah pokok segala kebaikan. Tadzakkartu ma jima'ul khair, aku merenungkan apakah pokok kebaikan. Faida al khairu kasir, ternyata kebaikan itu sangat banyak. Salat kebaikan, puasa kebaikan, sedekah kebaikan, baca Quran kebaikan, membantu sesama, menolong saudara kita, menolong anak-anak yatim, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diperangi, yang sedang dizalimi, agar mereka dimenangkan oleh Allah. Ini juga termasuk kebaikan. Ternyata kebaikan itu sangat banyak, dan ternyata kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita nggak bisa ngaji seperti ini kalau bukan karena pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demi Allah ikhwah, kita nggak bisa baca Quran sekalipun 1 halaman setiap hari kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Ternyata semua kebaikan itu ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Sehingga kalau misalkan kita pengen bisa baca Quran, kalau kita pengen rutin duduk di majelis ilmu seperti ini, kalau kita pengen qiyamul lail, kalau kita pengen berbakti kepada kedua orang tua, maka kita harus minta tolong sama Allah, dengan minta sama Allah, berdoa kepada Allah. Bahkan ada banyak doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat, termasuk juga dimudahkan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Jadi minta sama Allah tabaraka wa ta'ala. Di beliau mengatakan kemudian kesimpulannya apa? Ternyata jima'ul khair ad-du'a, pokok semua kebaikan adalah doa, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa juga pernah mengatakan, atau beliau mengatakan bahwasanya doa termasuk sebab yang paling kuat fi daf'il makruh, menolak segala apa yang tidak diinginkan. Jadi doa merupakan sebab yang paling kuat menolak segala apa yang tidak diinginkan. Contoh misalkan kita pengennya apa? Selamat, ya kan? Doa. Ya, makanya kita kan kalau berangkat kerja, di antara doa yang diajarkan Nabi apa? Bismillahi, keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Kemudian ketika naik kendaraan juga baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya. Karena kita tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa kita. Termasuk doa adalah sebab yang paling kuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Doa adalah sebab yang paling kuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terlebih ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Di dalam surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berkata, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Diperintahkan kita minta sama Allah tabaraka wa taala, ud'uni astajib lakum. Karena dengan doa kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ketika mungkin ada di antara teman-teman pengen beli Fortuner, pengen beli Fortuner atau tidak? Pengen Alphard ya? Oh, beda-beda berarti. Alphard. Pak namanya siapa? Dari Pak siapa? Namanya siapa? Pak Solihin. Pengen beli mobil apa? Malu-malu. Ya, apapun yang kita inginkan minta sama Allah. Pak Solihin, Pak Ari, berarti Abu Afan ya. Ya. Pengen apa mobilnya? Yang rumah apa? Afan saya. Belum enggak? Perasaan punya nih. Pengen mobil apa? Tadi Alphard kayaknya. Pak Ari, Abu Afan. Terus Pak Suprianto. Pak Suprianto, mobil apa Pak? Pajero. Pak Suprianto, Pajero. Pak siapa Pak? Pak Azam.
atau boleh kunyahnya ya, Abu siapa gitu ya. Pak Azam pengen apa Pak? Ras. Beda-beda ya, beda-beda. Pak siapa? Pak Karma. Karna. Karma. Pak Karma. Mobil? Jeep. Oh yang itu ya, yang buat naik gunung itu ya. Ya, benar. Yang gede. Masya Allah. Iya, Pak Karma, Pak Sudirman, Jenderal. Apa Pak? Pak Jerode. Sama-sama Pak Supriyanto. Pak Ali? Alpat aja. Pak Muin apa Pak? Avanza. Oh sederhana ya, Avanza. Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Aang. Mobil apa Pak Aang? Pengen mobil apa? Apa aja dah, yang penting punya mobil. Nah iya, apapun jamaah sekalian, sebab yang paling kuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah doa. Minta sama Allah tabaraka wa ta'ala. Anda selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka Avanza. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepadamu Avanza ya Allah. Terus minta sama Allah, ternyata Allah kasih Agya, nggak apa-apa. Ya, terus minta sama Allah. Karena sebab yang paling kuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah doa. Apa saja, keinginan dunia, keinginan akhirat, pengen masuk surga, minta sama Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Minta semuanya sama Allah. Allah yang memiliki segala sesuatunya. Jadi jangan kita pesimis. Bahkan kalau kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala, wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan kalian yakin doa kalian dikabulkan sama Allah." Jadi harus apa? Yakin. Jadi kalau kita doa itu jangan nggak yakin. Bahkan Nabi mengatakan, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma rzuqni in syi'ta. Nggak boleh. Nabi mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya rizki kalau engkau mau, berikan apa, berikan saya kasih sayang kalau engkau mau. Nggak boleh seperti itu. Atau kalau misalkan tadi pengen apa, mobil, ya Allah berikan kepada saya Fortuner, kalau enggak Fortuner nggak apa-apa Alphard, kalau enggak Alphard juga Avanza boleh ya Allah. Itu namanya kurang yakin. Itu enggak boleh seperti itu. Kalau kita minta kepada Allah tabaraka wa taala, muqinuna bil ijabah, yakin doa kita dikabulkan sama Allah. Makanya kalau kita ada apa namanya, keinginan untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, apalagi sampai kita kemudian berdoa kepada Allah, yakinlah bahwasanya pengabulan doa sangat dekat jemaah. Nah itu makanya kalau berdoa udah apa saja Anda minta sama Allah tabaraka wa taala. Sekalipun kalau secara ini ya akal kayaknya nggak bisa gitu. Ya misalkan Ustadz masa kebeli mobil gitu. Ya Anda minta sama Allah, terus berdoa kepada Allah. Ya. Termasuk pengen nikah lagi, berdoa sama Allah. Walaupun secara kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, istri anak nggak boleh. Nggak boleh. Udah nggak boleh. Nah, apalagi sekarang di rumah ada mertua, tambah nggak boleh.
Anda tuh suka ditawarin sama teman-teman, Ustaz nggak mau nikah lagi? Nggak bisa. Sekarang istri anak ketat. Anak kalau ngaji kemana-mana, istri suka ikut. Mungkin sekarang juga lagi dengerin ini. Ya, kemana-mana ikut. Anda bilang nggak bisa. Apalagi sekarang sudah ada ibu mertua di rumah, udah tambah nggak bisa lagi. Udah, kalau antum silakan, kalau anda nggak bisa. Tapi anda terus minta sama Allah, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Dan jangan ragu. Wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, kata Nabi, anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Kita kalau berdoa serius minta sama Allah, sinkron antara apa yang kita minta dengan hati kita. Ketika kita berdoa khusyuk, jangan misalkan kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka afansa, tapi hati kita gak serius, gak bakal dikabul sama Allah. Karena Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau misalkan kita minta itu ya persis kayak tadi jamaah sekalian, kita nggak punya duit, utang kita banyak, ya, minta sama Allah pasti mintanya dengan khusyuk kan, ya, dengan serius. Kemudian kalau doa kita pengen dikabulkan sama Allah, selain serius kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita menjauhkan diri dari memakan makanan yang kita beli dengan uang yang haram. Jauhkan dari memakan makanan yang haram. Jauhkan dari meminum minuman yang kita beli dengan uang yang haram. Pak Ari kerjanya di mana? Anak kerja di Denso. Wah, berarti spare part motor ya. Wah, insya Allah produknya jelas halal. Ketika kerja bagaimana? Alhamdulillah, jam kerja anak kerja, ya. Kalaupun misalkan anak ada keperluan, anak izin sama bos. Mau ke masjid, anak izin sama bos, misalkan di luar jam kerja. Oh, berarti aman, ya. Ini jangan sampai misalkan harta yang kita dapatkan kemudian bercampur dengan yang haram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyib." Atau Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah itu baik. La yakbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik." Jadi Allah tidak menerima kecuali yang baik. Contoh misalkan sedekah, Allah nggak menerima kecuali dari harta yang halal. Kalau misalkan ada seorang wanita kerjaannya sebagai PSK, pekerja seks komersial, dia berzina, sekali zina dapat 80 juta. Kemudian dia sedekahkan 2,5%. 80 juta 2,5% berapa? Banyak lah ya. Dia sedekahkan untuk membersihkan hartanya, enggak diterima oleh Allah. Atau juga ada merampok orang kafir, kemudian duitnya disedekahkan 2,5%-nya atau semuanya diberikan kepada orang miskin, tetap enggak diterima. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya Allah perintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul," hai para rasul, kata Allah, "Kulu minat thayyibati," makanlah oleh kalian makanan-makanan yang halal lagi baik. Wa'malu salihah, dan beramal solehlah kalian. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku kata Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari yang halal lagi baik. Jadi bukan cuma enak ya, tapi halal. Ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Di akhir hadis Nabi mengatakan apa? Summa dzakara ar-rajul. Nabi menyebutkan seorang laki-laki. Yutilus safar, dia melakukan perjalanan jauh. Musafir itu kalau berdoa, doanya mustajab. Makanya kita kalau lagi bepergian, umroh, haji, pulang kampung, sebentar lagi ya liburan akhir tahun ya biasanya, kita banyak berdoa sama Allah, doa kita dikabulkan sama Allah. Rasul menyebutkan yutilus safar, menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Musafir ya, ini kalau berdoa kepada Allah, doanya akan dikabulkan oleh Allah. As'asa aghbara, rambutnya kusut berdebu, pakaiannya compang-camping. Yamuddu yadayhi ila sama, dia julurkan kedua tangannya ke langit seperti ini. Maka di antara adab dalam berdoa, julurkan kedua tangan ke langit. Ya, ini ada orang berdoa kayak apa ya, malas-malesan, nggak ngangkat tangan. Ngangkat tangannya ya apa ya, serius minta sama. Julurkan kedua tangan. Yamuddu yadayhi ila sama, dia julurkan kedua tangan ke langit seperti ini. Ini adab dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala malu. Kalau ada orang berdoa seperti ini, Allah malu, dia turunkan tangannya dalam keadaan doanya belum dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, kata Nabi. Ya. Nah, ini adab dalam berdoa. Yamuddu yadayhi ila sama, dia julurkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, diawali doanya dengan memuji Allah, menyebut ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini juga adab dalam berdoa. Selain menjulurkan kedua tangan ke langit, awali doa dengan memuji Allah. Sebut nama-nama Allah yang baik, sebut nama-nama Allah yang bagus. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka afansa, ya Allah. Tapi awali dengan memuji Allah. Ya. Jadi jangan langsung minta, tapi apa? Sebut nama-nama Allah yang bagus. Ya, agar doa kita dikabulkan sama Allah. Wa mat'amu haram, Nabi mengatakan, akan tapi makanan yang dia makan dibeli dengan uang yang haram. Wa masyrabu haram, minuman yang dia minum dibeli dengan uang yang haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dia pakai dibeli dengan uang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dagingnya tumbuh karena memakan makanan yang dibeli dengan uang yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Nah ini ya, makanya biar dikabulkan doa kita sama Allah, jauhi memakan makanan yang dibeli dengan uang yang haram. Karena Rasul mengatakan, tadi kan adab-adab dalam berdoa disebutkan semua sama Nabi. Safar, menjulurkan kedua tangan ke langit, menyebut nama-nama Allah sebelum berdoa. Ini adab dalam berdoa. Seandainya kita berdoa memenuhi adab-adabnya, akan dikabulkan doa kita. Tapi Nabi mengatakan karena dia memakan makanan yang dibeli dengan uang yang haram, bagaimana bisa dikabulkan doanya oleh Allah? Makanya betul seorang suami punya kewajiban menafkahi istri. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa hak istri-istri kami kepada kami, atau kewajiban kami kepada istri-istri kami? Maka Rasul mengatakan, antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha. Kau berikan dia makan apa yang kau makan, kau berikan dia pakaian apa yang kau pakai, dan jangan kau pukul wajahnya. Wala tuqabbiha, jangan kau jelek-jelekan dia. Gak boleh jelek-jelekin istri, sekalipun istri kita jelek. Wala tuqabbiha. Dan menafkahi istri itu bukan cuma apa, ngasih nafkah tiap buka, tapi cari nafkah yang halal. Kalau kita berikan kepada keluarga kita makanan yang kita beli dengan uang yang haram, maka pertama konsekuensinya apa? Doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga kita tidak akan dikabulkan sama Allah. Belum lagi yang kedua apa? Menyebabkan keluarga kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena Rasul mengatakan sesungguhnya darah, daging yang tumbuh karena memakan makanan yang dibeli dengan uang yang haram, maka neraka lebih berhak menjadi tempat tinggalnya. Jadi kewajiban seorang suami bukan hanya nafkahin istri atau anak atau keluarga, tapi juga nafkahi mereka dengan nafkah yang halal gitu.
Karena kita sebagai kepala rumah tangga bertugas untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwasanya doa adalah senjata. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Di saat kita ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dengan tenaga kita nggak bisa, dengan senjata kita nggak bisa, dengan harta mungkin kita sedikit bisa, kemudian dengan apa lagi? Dengan doa. Karena doa bisa sampai ke tempat yang paling jauh sekalipun. Bahkan doa bisa menembus langit, doa bisa menembus bumi. Termasuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, itu sampai. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bapak ibu mertua kita yang sudah meninggal dunia, istri barangkali ada yang meninggal dunia, suami yang meninggal dunia, anak yang meninggal dunia, dengan doa sampai. Senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, tiang agama, wa nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Hakim juga dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hadarun min qadarin. Kehati-hatian tidak bisa menolak takdir. Kehati-hatian tidak bisa menolak takdir. Bisa dipahami ya? Berangkat kerja hati-hati banget, sudah safety banget, pakai helm ya, kemudian pelan-pelan jalannya, sen kanan sen kiri, belok kanan ngasih sen kanan, belok kiri ngasih sen kiri. Karena ada juga yang belok kiri ngasih sen kanan, berarti nggak hati-hati ya. Sudah hati-hati banget. Ini tidak bisa merubah takdir Allah. Kalau takdirnya kecelakaan, kecelakaan. Ini maksud la yughni hadarun min qadarin. Kehati-hatian tidak bisa merubah takdir Allah. Tapi bukan berarti kita nggak hati-hati dalam berbuat ya. Tetap hati-hati. Artinya apa? Sekalipun kita sudah hati-hati banget ya, kalau sudah takdirnya kecelakaan ya kecelakaan. Wa du'a'u yanfa' bima nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu akan memberikan manfaat dari musibah yang turun dan dari musibah yang belum turun ya. Musibah sudah turun, dengan doa bisa memberikan manfaat, minta kesembuhan dari Allah. Atau juga belum turun, barangkali akan ada musibah turun kepada kita, dengan doa bisa memberikan manfaat. Wa innal balaa la yanzilu fayalqahu du'a. Sesungguhnya penyakit sungguh dia akan turun dari langit. Fayalqahu du'a, bertemu dengan doa. Doa kita bertemu dengan musibah tadi. Faya'talijani ila yaumil qiyamah. Kemudian keduanya itu apa? Bergelut gitu ya. Sampai nanti yaumul qiyamah. Kalau doanya kuat, nggak bisa dia. Ya, nggak sampai kepada kita. Tapi kalau doanya lemah, apalagi nggak pernah doa. Ya. Bahkan ada kisah, ana belum tahu sumbernya, tapi dari seorang ustadz yang bisa dipercaya. Ada orang yang sering mengamalkan zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang itu kan ada doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian ada orang yang datang kepadanya, ya fulan, tempat kamu berjualan kebakaran, ruko kamu habis ya, dimakan api, kata orang itu. Tapi kemudian dia jawab dengan tenang, nggak bakal apa-apa. Nggak lama lagi kemudian datang lagi, beneran apinya besar, ruko kamu pasti habis.
Dia bilang enggak bakal apa-apa. Karena dia yakin sudah berdoa kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan betul jemaah sekalian. Apa yang terjadi? Itu rukonya enggak apa-apa. Rukoknya padahal yang lainnya kebakar habis rukonya dia, mungkin kejaga apa gitu ya. Enggak apa-apa. Aman. Ya. Enggak terjadi apa-apa dengan rukoknya. Ya. Dengan doa. Makanya doa itu bermanfaat baik musibah itu sudah turun atau belum turun. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Sauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal bir, tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Jadi berbuat baik, menyambung tali silaturahim, itu akan menambah umur. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambi yusibuh, dan sesungguhnya seseorang sungguh dia akan terhalang dari mendapatkan rizki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Sesungguhnya seseorang sungguh dia akan terhalang dari mendapatkan rizki disebabkan dosa yang dia lakukan. Ya. Jadi Rasul mengatakan dalam hadis ini bahwasanya tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Contoh misalkan ada orang yang takdirnya ketabrak kereta, tapi dengan doa ketabrak kereta, tapi keretaan gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Kemudian termasuk apa? Kalau doa kita pengen dikabulkan sama Allah, hendaknya berdoa dengan betul-betul merengek-rengek berdoa minta sama Allah. Ya, seperti anak kita kalau minta jajan sama kita itu kan, ya merengek-rengek minta terus, kalau belum dikasih terus saja dia minta. Sampai kita berikan kepadanya apa yang dia minta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pertama, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, man lam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, nggak pernah doa, nggak pernah minta sama Allah, Allah murka sama dia, Allah marah kepadanya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, la ta'jazu fid du'a, janganlah kalian lemah dari berdoa. Jangan pernah kita ini nggak pernah berdoa sama Allah. Fa innahu la yahliku ma'ad du'a'i ahadun, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang binasa atau celaka ma'ad du'a, bersama doa. Selagi dia berdoa terus kepada Allah tabaraka wa taala, dia tidak akan celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasul mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, sesungguhnya Allah itu cinta kepada al-mulihina fid du'a, orang-orang yang merengek-rengek dalam berdoa. Jadi mintanya tuh nggak sekali, terus minta sama Allah sampai Allah kabulkan apa yang kita minta. Itu nama ilhaq ya, namanya ilhaq tuh meminta merengek-rengek kita. Ketika sholat wajib kita berdoa sama Allah tabaraka wa taala. Ya, dalam salat kita minta, dalam sujud kita minta sama Allah. Kemudian termasuk di waktu-waktu mustajab yang lainnya kita minta sama Allah, antara adzan dan iqamah kita minta sama Allah. Ya, setelah adzan kemudian kita menjawab, ketika adzan kita jawab adzan, setelahnya kita membaca atau minta wasilah untuk Rasul, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, kemudian baca syahadah ya. Kemudian kita berdoa antara adzan dan iqamah, mustajab ya. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah, minta sama Allah. Terus kita minta sama Allah, bahkan di sepertiga malam kita bangun minta. Itu namanya merengek-rengek dalam berdoa. Sebelum dikabulkan doa kita terus minta sama Allah. Ya, dan Allah senang dengan al-mulihina fid du'a. Termasuk kalau kita ingin doa kita dikabulkan sama Allah, jangan pengen buru-buru dikabulkan.
Jangan buru-buru pengen dikabulkan. Kita kan kadang berdoa pengennya instan. Doa pagi sore udah dikabulkan sama Allah. Ada Masya Allah ya. Kita ibadah saja kadang suka menunda-nunda. Ya, ini ketika kita minta sama Allah pengen buru-buru dikabulkan sama Allah. Ya. Maka doa itu udah ya terus saja minta sama Allah. Sebelum dikabulkan oleh Allah, maka terus kita minta sama Allah sampai betul-betul dikabulkan doa kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian ikhwati wa ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, termasuk juga agar doa kita dikabulkan sama Allah ya, setelah kita melakukan adab-adab dalam berdoa, kemudian menjauhkan dari penghalang-penghalang dari dikabulkan doa, termasuk kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara waktu yang mustajab untuk berdoa yang pertama adalah as-sulusul akhir minal lail, sepertiga malam yang terakhir. Berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika sepertiga malam yang terakhir. Setiap sepertiga malam terakhir Allah turun, dan ini setiap malam. Yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku kata Allah, aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta kepadaku aku akan berikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang minta ampunan kepadaku aku ampuni dia. Sepertiga malam yang terakhir waktu yang mustajab. Dan kita nggak boleh komplain, kenapa sih nggak sore kayak gini pulang kerja gitu kan, lebih enak lah kalau berdoa. Kenapa sih nggak pagi, kan pas kita kerja pagi-pagi udah minta sama Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ikhwah fillah azan ya, sepertiga malam terakhir itu kita ringan apa berat? Berat ya, berdoa di sepertiga malam terakhir berat. Apalagi kebanyakan kita kalau tidur ya ngelihat jam 2:30, bangun nggak? 2:30 tidur lagi ya. Ya, makanya ini waktu yang berat ya, waktu mustajab sepertiga malam terakhir. Yang kedua, ketika kita berbuka puasa ya, saat kita buka puasa itu waktu mustajab ya. Jadi menjelang buka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua wal imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiganya al-mazlum, orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Sama, orang yang dizalimi itu kalau berdoa dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala ya. Yang ketiga, ketika malam Lailatul Qadar, ketika malam Lailatul Qadar sampai jam 6 ya. Iya, habis sampai jam 6. Tepat ya, maghribnya. Nah, kemudian yang keempat, ketika azan berkumandang, ketika azan berkumandang. Yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud ya, ketika azan termasuk ketika antara azan dan iqamah. Ini ketika azan ada juga hadis yang mengatakan sintani la turaddani atau qallama taraddani du'a inda nida. Ada 2 waktu doa tidak akan ditolak di 2 waktu ini, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya doa.
Pertama, indan nida, ketika azan. Ya, ketika azan berkumandang. Yang kedua, wa indal ba'si, ketika perang berkecamuk. Ya. Jadi ketika azan doa, ketika perang sama. Yang kelima, antara azan dan iqamah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Jadi doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Ya, antara azan dan iqamah. Termasuk waktu yang mustajab. Antara azan dan iqamah. Makanya kita kalau setelah selesai menjawab azan, kemudian berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, banyak yang minta sama Allah. Antara azan dan iqamah ini waktu yang mustajab. Kemudian yang keenam, ketika sujud dalam salat, ya, ketika sujud dalam salat. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud dalam salat. Karena ketika kita sujud, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka Rasul mengatakan fa'aksirud du'a fi sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika kita sujud. Ya. Dan tentang berdoa ketika sujud, ya, kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan beralasan atau berhujjah bahwasanya yang namanya doa itu dipanjatkan dengan, ya, bahasa apa saja, ya, termasuk juga dengan bahasa, bukan bahasa dari Al-Quran atau dari hadis, ya. Maka dengan apa saja, bahasa apa saja. Di dalam sujud kita ada yang membolehkan dengan bahasa Indonesia, ya. Cuma kalau misalkan kayak tadi minta mobil, jangan kencang-kencang. Lagi sujud misalkan, ya Allah, tetangga saya enak, tiap hari manasin Fortuner, ya Allah, saya juga pengen Fortuner, ya Allah. Jangan kencang-kencang, ya. Karena kalau kencang-kencang sebelahnya dengar, saya juga sama. Ngobrol jadinya gitu. Ya. Jadi yang Anda pahami boleh, yang Anda pahami boleh, karena ini kan doa tetap dalam, nggak keluar dari sholat gitu. Jadi ada yang membolehkan, pendapat yang membolehkan dengan bahasa Indonesia boleh. Ya, dengan bahasa kita. Ya, tapi kalau lebih mantap lagi memang dengan bahasa Arab aja. Ya, yang tadi diajarkan, ya, minta Fortuner, Allahumma inna nas'aluka Fortuner gitu. Gampang insyaallah. Ya, jadi ketika sujud, termasuk ketika sebelum salam, ya, ketika sebelum salam dalam sholat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai usma'a, kapankah doa yang didengar oleh Allah? Qala, Rasul mengatakan, jauful lail, tengah malam atau sepertiga malam, al-akhir, yang terakhir, kemudian wa duburus salawatil maktubat, dan di akhir atau penghujung salat wajib. Jadi sebelum salam itu mustajab doa. Makanya kita diajarkan doa berlindung dari 4 hal itu kan, ya, dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dunia dan akhirat, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat, termasuk wa min fitnatil masihid dajjal, ya, diperintahkan oleh Allah orang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga doa agar kita bisa istiqomah, ya, beribadah kepada Allah, ya muqallibal
qulub, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agama. Ya. Nah, ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah yakum, itu barangkali yang dapat kita sampaikan. Satu lagi termasuk di hari Jumat ya, di hari Jumat ada yang menyebutkan setelah asar, ada yang menyebutkan antara dua khutbah ya. Insyaallah boleh kita amalkan kedua-duanya. Karena ada pendapat yang mengatakan hiya ma baina an yajlisal imam ila an taqdis salat, antara imam duduk ya sampai sampai selesai adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai ya. Kemudian pendapat yang kedua setelah asar sampai terbenamnya matahari ya. Ini pendapat al-Imam Ibnul Qayyim, al-Imam At-Tirmidzi, al-Imam atau imam-imam yang masyhur dari kalangan para ulama. Yaumul Jum'ah sinta asrata yuridu sa'atan la yujadu muslim yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu ya, kata Nabi, jika seseorang muslim meminta sesuatu kepada Allah jalla wa ala pasti akan dikabulkan ya, pasti akan dikabulkan. Faltamisuha, maka carilah, kata Nabi, akhir sa'ah ba'dal asri ya, akhir waktu setelah asar, jadi menjelang maghrib gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Termasuk ketika turun hujan ya, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada dua doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama doa ketika azan, yang kedua ketika turun hujan. Termasuk ketika hari Arafah ya, mustajab. Ketika meminum air Zam-Zam ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah yakum yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadikan kita tetap semangat untuk terus berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sekalipun mungkin ada beberapa doa yang kita panjatkan belum dikabulkan oleh Allah ya, terus kita minta sama Allah. Termasuk anak sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Doa apa itu? Ya, biar lunas hutang, belum lunas tapi terus kita minta sama Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ada pertanyaan? Cukup? Biasanya ada pertanyaan? Iya. Apakah berdoa selamanya harus mengangkat tangan? Tidak. Jadi tidak harus mengangkat tangan. Contoh misalkan doa setelah azan ya, kita tidak mengangkat tangan, tidak masalah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imati Muhammadan wasilata wal fadilah. Ketika Jumat saat imam berdoa dengan mengangkat telunjuk ya, makmum tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Jadi tidak mesti mengangkat tangan ya. Tapi kalau misalkan sepertiga malam terakhir ya, maka ini ya, usahakan doa dengan menjulurkan tangan kedua ke langit seperti ini. Ya, ada hadis mengatakan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat malu ketika ada hambanya yang berdoa dengan menjulurkan kedua tangannya ke langit seperti ini ya, kemudian turun dalam keadaan belum dikabulkan doanya oleh Allah tabaraka wa taala ya. Allahu a'lam. Ya, tadi ada kendala ya, lalu berarti casanya tadi ke bawah ya. Casan ini nggak ke bawah, mati tadi. Tapi nggak apa-apa, kayaknya masuk streamingnya berjalan tadi sampai akhir tadi. Sedikit lagi lah, sempat mati tadi. Ya, insyaallah bisa dilihat lagi di streaming ya. Insyaallah lihat lagi di channel Ana Abu Najwa Sukyani. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe. Demikian cukup ya. Sampai poin ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.